Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini S dengan NIM 2205113758. Yang hormati Ibu Fitri Aldresti MPD selaku dosen mata kuliah literasi digital. Terutama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Judul esai yang telah saya buat yaitu melatih high order thinking skill melalui pembelajaran kimia. Di era abad 21 yang dikenal sebagai abad pengetahuan, menitik beratkan pada kemampuan berpikir kritis dan komunikasi, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia tersebut yaitu pembentukan kemampuan high order thinking skill. Kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada teori kecerdasan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini membagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada mengingat atau C1, yang kedua ada memahami atau C2, yang ketiga ada menerapkan atau C3, yang keempat ada menganalisis atau C4, yang kelima ada mengevaluasi atau C5, yang keenam ada mencipta atau C6. Nah, dari beberapa tingkatan tadi ada bagiannya, yaitu C1 sampai C3 merupakan Lodge atau Low Order Thinking Skill, yang C4 sampai C6 merupakan Hodge High Order Thinking Skill. Nah, apa sih High Order Thinking Skill atau Hodge itu, teman-teman? Nah, High Order Thinking Skill atau Hodge sering menjadi terminologi yang sering diperbincangkan di dalam dunia pendidikan. Hodge juga menjadi landasan pembelajaran pada kurikulum 2013. Pemerintah menginginkan dapat mencetak generasi yang mampu berpikir tingkat tinggi. Jadi, Hodge adalah cara berpikir yang tidak hanya memahami dan menerapkan saja, teman-teman. Nah, tetapi Hodge itu kita mampu berpikir secara analisis dan kreatif. Nah, kembali lagi tadi pada tingkatan taksonomi Bloom yang merupakan bagian dari Hodge. Yang pertama ada menganalisis atau C4. Menganalisis ini merupakan proses-proses memecah materi menjadi bagian-bagian kecil dan menentukan hubungan antara bagian dan strukturnya. Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-proses kognitif, membedakan, mengkoordinasikan, dan mengatribusikan. Selanjutnya ada mengevaluasi atau C5. Mengevaluasi adalah membuat keputusan sesuai dengan kriteria dan standar. Kriteria-kriteria ini ditentukan oleh peserta didik. Kategori mengevaluasi ini mencakup proses-proses kognitif, memeriksa, dan mengkritik. Yang terakhir ada mencipta atau C6. Mencipta adalah proses menyusun elemen-elemen menjadi keseluruhan yang koheren. Proses mencipta ini mencakup proses kognitif, merumuskan, merencanakan, dan mengubahnya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Hodge merupakan aspek yang paling penting dalam pembelajaran, baik dalam pembelajaran kimia. Salah satu tujuan dari pembelajaran kimia berdasarkan kurikulum 2013 yaitu membekali para siswa dengan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis high order thinking skill, melainkan sebatas kemampuan tingkat rendah saja, yaitu mengingat dan memahami serta menerapkan. Sehingga dalam pembelajaran kimia berbasis Hodge belum berjalan secara intensif, karena siswa belum terampil dan belum terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis Hodge atau high order thinking tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kimia berbasis Hodge yang pertama dapat menciptakan generasi yang mampu berpikir secara analisis, sintesis, kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, pembelajaran kimia berbasis Hodge dapat dicapai melalui 3 strategi. Pertama ada proses pembelajaran kimia.
Proses pembelajaran kimia berbasis Hodge atau high order thinking ini sebenarnya sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran kimia berbasis Hodge ini masih terdapat kendala atau hambatan, baik itu dari implementasi kurikulum 2013 maupun dari sisi pembelajaran kimia yang berbasis Hodge. Kunci utama proses pembelajaran kimia berbasis Hodge ini terletak pada guru yang mempunyai peran penting dalam upaya menjadikan siswa mampu berpikir pada tingkat tinggi atau Hodge. Nah, yang kedua ada gerakan literasi. Gerakan literasi ini adalah proses memahami, mengakses, dan juga menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui aktivitas antara lain membaca dan juga melihat. Terakhir yaitu penyusunan soal Hodge. Penyusunan soal Hodge adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa harus dibiasakan untuk menyelesaikan soal berbasis Hodge atau high order thinking skill. Sebagai contoh, Kemendikbud pada tahun 2018 melakukan soal Hodge dalam ujian nasional pada mata pelajaran kimia. Namun pada kenyataannya, siswa mengalami kesulitan dan mengeluh pada soal tersebut. Maka dari itu, proses pembelajaran kimia dilakukan oleh guru diarahkan untuk mendukung siswa dapat berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif. Pembelajaran kimia berbasis Hodge adalah upaya yang tepat untuk membentuk generasi yang mampu berpikir secara analisis, sintetis, kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu siswa merasa kesulitan dalam penyelesaian soal atau dalam penerapan pembelajaran kimia berbasis Hodge. Dalam pembelajaran kemampuan berpikir tingkat tinggi, guru mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tersebut, tergantung strategi yang diterapkan dan model pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.